penyerahan hadiah dan launching kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat hari ini, Senin 1 Agustus 2016 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bersama-sama mengucap nafas Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah berkaitan dengan penyerahan kendaraan bermotor melalui dana APBD Kota Bengkulu serta dukungan dari Bapak Wali Kota. Pada anggaran 2016 ini kita mengadakan pengadaan 45 kendaraan bermotor roda 2 bagi seluruh penduduk PNS Kota Bengkulu. Karena sudah hampir 11 tahun penduduk kita ini belum pernah mendapatkan lagi kendaraan bermotor. Dan syukur alhamdulillah pada tahun 2016 ini berkat dukungan Pak Wali dan persetujuan Pak Wali kita dapat mengadakan pengadaan kendaraan motor untuk 45 penduduk PNS di Kota Bengkulu. Bisa kami laporkan bahwa untuk di Kota Bengkulu ini di samping ada penduduk PNS 45 orang, juga ada penduduk swadaya sebanyak 48 orang. Kemudian ada penduduk THL, tenaga harian lepas, tenaga bantu, penduduk pertanian ada 13 orang. Kemudian ada penduduk perikanan sebanyak dan sebagainya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita seperti disampaikan oleh Pak Badan tadi akan nanti menyerahkan kendaraan roda 2 yang harusnya dari tahun-tahun yang lalu ini sudah bisa diberikan kepada para penyuluh. Karena memang dukungan pemerintah itu tentu sangat dibutuhkan. Sama juga halnya nanti bagi kawan-kawan yang mendukung Samisaki, para EKM, koperasi, TMT, lembaga keuangan mikro yang telah mendedikasikan dirinya untuk kemudian mensukseskan program 1 miliar 1 kelurahan, target 50.000 warga Kota Bengkulu yang masuk ke dalam jurang kemiskinan itu kemudian bisa terbebaskan. Ini juga target kita insya Allah 2016 ini sebanyak 66 EKM akan kita berikan juga motor untuk mendukung agar mereka betul-betul kita kerja maksimal dalam rangka membebaskan Kota Bengkulu dari jurang-jurang kemiskinan. Bapak dan sekalian, saya tidak akan lama karena saya yakin berdirinya pun sudah cukup lama. Sudah ada yang goyang kiri, goyang kanan. Betul? Nah, sehingga Bapak sekalian sudah lengkap yang sampaikan Pak Kepala Badan tadi, semuanya sudah jelas. Mata ibu-ibu sudah melihat kapanlah beras ini sampai, kapan piala ini sampai, motor lapannya dikendarai. Intinya pesan saya, sukseskan 8 TK, jaga 8 TK. Bagaimana Kota Bengkulu, kota jadi bersih, indah, sejuk dan sebagainya, tidak kasih ulang. Bagaimana menjaganya? Harus kita yakini kota ini kota kita, bukan kota orang. Kalau kota ini menjadi kota kita, bukan. Bapak Camat Kecamatan Muara Bangkahulu, digunakan dengan baik ya, mudah-mudahan Ibu Inspektur, ya Pak ya, selamat gunakan dengan baik ini ya, jaga ya, gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Bu, selamat ya, terus sampai dengan Muhammad Dua ya, Pak, selamat, sukses ya. Terus kerja keras, kerja ukir prestasi, cuma jaga juga kesehatan ya. Oke. Ini 3. Ya, selamat, sukses ya. Terus berprestasi. Ini yang ya, Bu ya. Selamat, sukses, terima kasih untuk pengabdiannya ya. Sukseskan 8 tingkat, sukses juga keluarganya. Ya. Ini dua Bu ya, selamat, sukses Bu ya. Terima kasih untuk pengabdiannya, dedikasinya. selanjutnya untuk petani teladan, juara pertama Win Chandra, juara kedua Buyung Saiful, juara ketiga Yemi Prilowati. beras yang dibeli dengan dana badan pangan ini, nanti kalau misalnya kita panennya gagal, mereka yang jual untuk menjaga stabilitas harga ya. Sementara misalnya panen banyak, ini ditahan dulu di gudang mereka. Jadi supaya misalnya di kota ini tidak akan mungkin kekurangan beras, karena ini sudah 20 tahun lebih di gudang. Di gudang ini ya? Ya. Kecil. Lagi di atas. Oke,
Progres, 11 tahun kurang lebih para penyuluh kita ya tidak mendapatkan roda 2. Nah, maka tahun 2016 ini kita anggarkan dan kita berikan kepada para penyuluh kita, sekaligus kita juga pada hari ini panen melon, timun dan sebagainya. Ini salah satu contoh sebenarnya bagaimana kemudian kita memerangi pengangguran, kemiskinan di Kota Bengkulu, memerangi kekurangan pangan. Nah, tapi tidak bisa hanya misalkan Badan Ketahanan Panganan, tapi bagaimana melibatkan seluruh masyarakat dengan lurah, RT, LPM. Per hektar kita bisa siapkan 5 juta, sehingga tidak ada lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang tidak produktif. Tinggal persoalannya yang muncul di sini, Pak, bagaimana pemasarannya? Nah, pemasarannya, entah kita punya Deprindak, ya, masing-masing SKPD ini sesungguhnya ada yang memang bagian memproduksi, ya kan, menanam. Nah, tugas dia adalah memproduksi sebanyak-banyaknya yang terbaik. Nah, untuk memasarkannya itu ada Deprindak. Ini nanti kita akan rapatkan bagaimana kemudian melon-melon yang sudah diproduksi ini kemudian laku di pasaran dan mudah untuk dijual. Sehingga masyarakat kita kemudian tidak perlu lagi cari kerja di luar, misalnya jadi TKW, jadi TKI, nggak perlu. Karena lahan kita subur kok. Tinggal pemerintah, soal modal pemerintah. Kita contohkan misalkan 1 hektar, misalkan 5 juta saja untuk nanam singkong misalnya, itu sudah produktif, bisa menghasilkan. Begitu. Nah, inilah tujuan pemerintah itu bagaimana kemudian masyarakat kita betul-betul bisa berdaya, tanah-tanah kita produktif, tidak kemudian mengganggu semak belukar dan sebagainya. Nah, hari ini kita berikan contoh dan mudah-mudahan program ini akan terus berjalan. Amin. Oke, nah motor tadi. Lanjut, Pi. Kami informasikan setelah kegiatan ini